Episode 161-165. Tampar. Hou Qiang menamparnya tanpa ragu-ragu. Tamparan ini tidak hanya membuat Hou Cheng sadar, tapi juga membuatnya semakin kesal. Aku anak kandungmu. Beraninya kamu memukulku karena nyonya ini. Hou Cheng mendorong Hou Qiang dan memarahi. Guyao, wanita jalang ini, sama sekali bukan ibu kandungku. Dia hanya salah satu simpananmu. Jangan kira aku tidak tahu. Ibu kandungku dipaksa mati olehmu kurang dari sebulan setelah aku lahir. Tapi kamu segera membiarkan wanita jalang ini masuk ke dalam rumah. Kamu bahkan memberitahu semua orang di keluarga bahwa dia adalah ibu kandungku. Bocah kecil, coba ucapkan omong kosong lagi. Hou Qiang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Semua yang saya katakan itu benar. Hou Cheng mengangkat kepalanya dan tertawa. Guyao, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah nyonya keluarga Hou? Berhenti bermimpi. Ayahku punya banyak simpanan sehingga mereka bisa membentuk tim bola basket. Ketika Guyao mendengar ini, dia mengerutkan kening pada Hou Qiang, yang dengan cepat menjelaskan, jangan percaya bocah ini. Dia baru saja mabuk. Hou Cheng mencibir. Aku minum terlalu banyak. Hehe, Anda berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Baiklah, saya akan menghitungnya untuk Anda. Selain Guyao, Anda memiliki total 13 simpanan selama ini, dan 5 di antaranya masih berhubungan dengan Anda. Berapa umur yang termuda? Jika saya ingat dengan benar, dia baru berusia 18 tahun, bukan? Dia bahkan tidak kuliah. Pada titik ini, Hou Cheng mengungkapkan nama orang-orang itu secara langsung. Semua orang yang hadir tercengang. Jika mereka mengira Hou Cheng mengatakan hal yang tidak masuk akal pada awalnya, setelah mendengar nama orang-orang ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tidak ada yang mengira dia akan mengungkap skandal ayahnya di depan begitu banyak orang luar. Hou Qiang, aku mengabdikan diriku padamu dan membesarkan putramu untukmu, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Guyao memarahi dengan marah dan maju untuk menjambak rambut Hou Qiang. Hou Qiang menjelaskan padanya dengan kesakitan, tapi dia tidak bisa mendengarkan apapun yang dia katakan sekarang. Dia terus memukul dan mengutuknya. Hou Qiang sangat marah sampai pembuluh darahnya menonjol. Jian Singer menahan tawanya. Pantas saja Hou Qiang bersikeras untuk menghentikan Hou Cheng minum sekarang. Hou Cheng benar-benar mengacaukan ayahnya setelah minum terlalu banyak. Sebenarnya tidak. Aku akan menjelaskannya padamu saat kita sampai di rumah. Hou Qiang menempatkan Guyao di samping dan berjalan menuju Hou Cheng. Setelah dia mengambil sapu di samping meja makan dan menamparkan Hou Cheng dengan keras, dia menekan Hou Cheng ke tanah dan terus menuangkan sup penghilang rasa sakit ke dalam mulutnya. Hou Cheng adalah seorang pembunuh. Keterampilan bertarungnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Hou Qiang, yang bekerja di kantor sepanjang tahun. Sekarang Hou Cheng sudah marah. Dia tidak peduli apakah orang di depannya adalah ayah kandungnya atau bukan. Setelah berjuang untuk bangun, dia mengangkat kakinya dan menendang Hou Qiang ke sudut. Setelah berdiri dari tanah, dia mengejarnya dan meninjunya 2 kali. Semua orang benar-benar tercengang. Mereka telah melihat banyak orang mabuk menjadi gila, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang memukuli ayah mereka tanpa menunjukkan belas kasihan. Bajingan. Mulut Hou Qiang berdarah saat dia berteriak, bagaimana aku bisa melahirkan bajingan sepertimu? Kaulah anjingnya. Bagaimana aku bisa melahirkan bajingan sepertimu? Cepatlah tersesat. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Hou Cheng sangat mabuk sehingga dia mengatakan dia melahirkan ayahnya sendiri. Hou Qiang hampir pingsan karena marah. Apa yang kamu tunggu? Cepat ikat orang gila ini dan bawa dia pulang. Pemimpin klan dalam Hou Gui hanya bisa gemetar karena marah. Lelucon ini membuat klan dalam keluarga Hou sama sekali tidak bisa mengangkat kepala mereka di depan orang luar di masa depan. Beberapa orang kuat dari klan dalam keluarga Hou semuanya menerkam Hou Cheng sambil bersiap untuk mengendalikannya dan membawanya pergi. Namun, semuanya bukan tandingan Hou Cheng. Begitu mereka menyentuhnya, Hou Cheng menendang mereka ke tanah satu persatu dan memukuli mereka. Mereka berguling-guling di tanah sambil menjerit kesakitan.
Hao Cheng yang sudah gila membuat semua orang takut padanya dan tidak ada lagi yang berani mendekati orang gila ini. Hao Cheng sekarang benar-benar gila. Dia bahkan tidak mau menunjukkan belas kasihan kepada ayahnya sendiri, apalagi orang lain. Bajingan. Kepala klan dalam keluarga Hou Gui menunjuk ke hidungnya dan memarahi cepat dan berhenti. Melihat Hou Gui memarahinya, Hao Cheng melangkah menuju Hou Gui, meraih kerah bajunya, dan meninjunya. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Hou Gui adalah kepala keluarga Hou. Terlepas dari apakah seseorang berasal dari klan dalam atau klan luar, semua orang di keluarga Hou harus tunduk padanya. Namun, Hao Cheng sebenarnya berani memukul Hou Gui dan begitu kejam hingga dia memukulnya hingga dia melihat bintang. Merasa ada yang tidak beres, semua orang mundur beberapa langkah. Dulu, Hao Cheng akan mengamuk jika dia minum terlalu banyak tapi dia belum pernah bertingkah seperti ini sebelumnya. Di masa lalu, jika dia minum terlalu banyak paling-paling dia tidak akan bisa mengendalikan mulutnya. Kali ini, dia justru berani menyerang ayah dan kepala keluarganya dan hampir menghajar semua orang di keluarga Hou. Namun, mereka tidak bisa membiarkan Hao Cheng terus menjadi gila. Mereka harus memikirkan cara untuk mengendalikannya. Jian Xing'er, yang telah menonton pertunjukan dari samping, tersenyum. Tidak ada seorang pun yang tahu lebih baik darinya tentang apa yang terjadi pada Hao Cheng. Saat Hao Cheng sedang memanggangnya tadi, dia diam-diam menambahkan beberapa obat ke gelas anggur Hao Cheng. Jian Xing'er merasa bahwa membunuhnya secara langsung akan membuat sampah masyarakat yang jahat ini pergi dengan mudah, jadi dia harus membiarkan dia merasakan kehidupan di neraka. Hao Cheng segera menyadari Jian Xing'er, yang melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Dan kamu jalang. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah barang bekas yang Hou Junlai singkirkan setelah dimainkan. Kamu adalah wanita terlantar yang diusir dari keluarga Hou, namun kamu masih berani meremehkanku. Hao Cheng memarahi Jian Xing'er. Awalnya, orang-orang dari keluarga Hou hanya ingin memukulinya untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang, mereka ingin sampah ini menghilang dari dunia ini. Jian Xing'er, yang telah lama mereka senangi dengan susah payah, mungkin benar-benar tersinggung oleh kata-katanya. Tidak ada yang bisa mentolerir disebut barang bekas di depan banyak orang. Yang lebih tidak terduga adalah detik berikutnya, Hao Cheng mengayunkan tinjunya ke arah Jian Xing'er. Semua orang di klan dalam keluarga Hou merasa khawatir. Jika Hao Cheng hanya memarahi Jian Xing'er, mereka bisa melakukan apa saja untuk menyenangkan Jian Xing'er dan membuatnya mengabaikan masalah ini. Namun, Hao Cheng sebenarnya telah menyerang seorang wanita. Klan dalam keluarga Hou benar-benar tidak bisa diselamatkan sekarang. Jika Jian Xing'er menderita kerugian sekarang, dia mungkin tidak akan melepaskan satupun dari mereka di masa depan. Namun, pemandangan yang diharapkan semua orang tidak muncul. Tinju Hao Cheng berhenti beberapa sentimeter dari Jian Xing'er. Kemudian, Jian Xing'er meraih pergelangan tangannya dan memutarnya dengan kuat, menyebabkan lengan Hao Cheng terlepas. Hao Cheng melolong. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat ikat bajingan ini. Hou Gui menutupi dadanya dan berteriak dengan marah. Anggota keluarga Hou menerkam ke depan sebelum menekan Hao Cheng ke tanah dan mengikatnya dengan tali. Hou Qiang dan Gu Yao segera pergi membantu. Tidak peduli seberapa kuat Hao Cheng, dia bukanlah tandingan 4 orang. Segera, dia diikat. Hou Gui menginstruksikan, berikan sup penghilang rasa sakit pada makhluk jahat ini. Setelah Hou Qiang melangkah maju dan membuka paksa mulut Hao Cheng, dia mengambil sup penghilang rasa sakit dan menuangkannya ke dalamnya. Setelah meminum 3 mangkuk besar sup penghilang rasa sakit, Hao Cheng perlahan sadar kembali. Melihat dia diikat, jantung Hao Cheng berdetak kencang. Ayah, apa yang kamu lakukan? Kamu masih berani bertanya kepada kami kenapa? Bertanya pada diri sendiri. Lihat berapa banyak perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Hou Qiang sangat marah hingga wajahnya berubah ungu saat dia menamparkan Hao Cheng 2 kali. Apakah celanamu terlalu besar? Beraninya kamu menyerangku, ibumu, dan kepala keluarga. Bagaimana aku bisa melahirkan makhluk jahat sepertimu?
Hou Qiang hampir mati karena marah atas putranya yang tidak berbakti. Ketika Hou Cheng mendengar ini, dia melihat orang-orang di sekitarnya. Saat dia melihat sudut pandang ayahnya, Hou Qiang, dan kepala keluarga, mata Hou Gui bengkak, jantungnya berdetak kencang. Ada juga anggota keluarga Hou lainnya yang terluka. Di antara mereka, Hou Qiang adalah yang terluka paling parah. Dia ditendang beberapa kali oleh putranya dan setelah dia jatuh ke tanah, Hou Cheng meninjunya beberapa kali lagi. Hou Qiang mengertakkan gigi saat dia melihat putranya, yang awalnya dia sayangi. Ayah, aku salah. Guru, saya benar-benar salah. Saya minum terlalu banyak dan kehilangan akal sehat. Jangan marah, Hou Cheng buru-buru menjelaskan. Apakah kamu sudah gila? Kamu memukul ayah kandung dan kepala keluargamu setelah minum terlalu banyak. Apakah kamu pikir kamu masih anak-anak? Hou Qiang semakin marah saat dia melihat ke arah Hou Cheng. Hou Cheng berbalik dan memohon pada Hou Gui. Guru, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Bisakah Anda mengampuni saya, makhluk jahat? Hou Gui memarahi. Kamu bahkan berani menyerangku. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani kamu lakukan? Jika kami membiarkan sampah sepertimu terus melakukan kejahatan dalam keluarga, aku khawatir semua orang tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Dengan itu, Hou Gui memukulnya dengan tongkatnya. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga kami. Aku akan menghapus namamu di silsilah keluarga. Kamu tidak boleh tampil di depan keluarga Hou lagi. Bibir Hou Cheng bergetar. Dia akhirnya tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah besar. Usir dia. Hou Gui memerintahkan orang-orang di belakangnya. Kemudian, semua orang dari keluarga Hou bergegas maju dan mengusir Hou Cheng. Saat Hou Cheng menjadi gila, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Apapun yang terjadi, Hou Gui tidak berani menyimpan bom waktu ini di sisinya. Setelah menenangkan diri, Hou Gui membungkuk kepada Jian Xing'er bersama Hou Qiang, Gu Yao, dan semua anggota keluarga Hou lainnya. Jian Xing'er berkata dengan tenang, tidak perlu. Ledakan mabuknya tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan melampiaskan amarahku padamu. Melihat dia tidak semarah yang mereka bayangkan dan bahkan cukup pengertian, Hou Gui dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Kemudian, Hou Gui mengajak semua orang untuk meminta maaf kepada Tuan dan Nyonya Hou. Hou Junlai, dan Hou Xiaoyu. Ini adalah pewaris yang diasuh oleh keluarga Hou. Membesarkan klan dalam keluargamu adalah sesuatu yang luar biasa. Zhang Changjiu berkata dengan sinis. Wajah Hou Gui memerah tapi pada akhirnya, dia menahannya dan tidak berdebat dengan Zhang Changjiu. Anggota keluarga Hou terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah buru-buru mengucapkan selamat tinggal, Hou Gui meninggalkan villa bersama semua orang. Hou Cheng benar-benar orang gila. Inikah cara klan dalam mendisiplinkan juniornya? Saat Nyonya Hou melihat ke ruang tamu yang berantakan, dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Perjamuan ulang tahun yang dia rencanakan di pagi hari telah dirusak oleh sampah ini. Berhentilah mengutuk. Tuan Hou menghela nafas pelan. Ini semua salahmu. Anda menolak untuk mendengarkan saran saya dan bersikeras mengundang anggota keluarga Hou. Sekarang, Hou Xiaoyu juga mengeluh dengan ekspresi pahit. Hanya Hou Junlai yang tetap diam saat dia berdiri di samping. Hidangan ini tidak bisa dimakan lagi. Ayo makan di luar. Nyonya Hou maju ke depan dan meraih tangan Jian Xing sambil berkata, Xing'er, kami telah membiarkanmu menderita. Ayo pergi. Tidak, kalian bisa makan dulu. Jian Xing'er mendorong tangan Nyonya Hou menjauh. Perusahaanku masih punya urusan, jadi aku tidak akan menemani kalian. Dengan itu, Jian Xing'er meninggalkan villa tanpa menoleh ke belakang. Nyonya Hou ingin maju dan membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi Tuan Hou menghentikannya. Lupakan. Suasana hati Jian Xing'er pasti sedang buruk setelah dimarahi oleh Hou Cheng yang gila itu di depan semua orang. Undang dia ke rumah kita untuk makan malam lain kali, saran Tuan Hou. Nyonya Hou mengangguk dan hanya bisa menyerah. Hou Junlai, yang selama ini terdiam, menatap punggung Jian Xing dengan perasaan campur aduk. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Tidak mudah baginya untuk makan bersama Jian Xing'er, tapi itu dirusak oleh Hou Cheng.
Setelah Jian Xinger keluar dari villa keluarga Hou, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia mengemudi di belakang Hou Cheng. Hou Cheng telah dihapus dari silsilah keluarga Hou dan tidak punya apa-apa lagi. Tapi Jian Xinger tidak berencana melepaskannya begitu saja. Hou Cheng harus mati. Bagaimanapun juga, Hou Cheng adalah seorang pembunuh. Tak lama kemudian, ia menyadari ada mobil di belakangnya, maka ia bersembunyi di gang samping. Gang ini jauh sekali, dan hampir tidak ada orang yang melewatinya bahkan pada siang hari. Setelah Jian Xinger membuka pintu mobil dan keluar, dia segera mengikutinya. Jian Xinger, Hou Cheng memandang wanita di depannya dengan heran. Kamu mengikutiku. Jian Xinger tidak menjawab, dia hanya menatapnya dengan ekspresi garang. Bibi, apakah kamu mengikutiku keluar karena kamu khawatir sesuatu akan terjadi padaku? Hou Cheng berkata sambil tersenyum. Ini semua salahku sekarang. Saya pantas mati. Bisakah kamu tidak menurunkan dirimu ke levelku? Sekarang setelah kepala keluarga mengeluarkan saya dari keluarga Hou, saya tidak punya apa-apa lagi. Kamu harus membantuku. Hou Cheng maju 2 langkah dan berkata dengan patuh. Apa bagusnya pengecut itu, Hou Junlai? Dia hanya anak ibu. Ibunya tidak menyukaimu, jadi dia harus segera menceraikanmu. Mengapa kamu tidak mengikutiku? Saya yakin dapat menjadikan Tianmei Corporation menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Bagaimana menurutmu? Jian Xinger mencibir. Ketika Hou Cheng melihat dia tampak galak dan ada tatapan mematikan di matanya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak, kamu di sini bukan untuk membantuku, apakah kamu di sini untuk membalas dendam padaku? Jadi kamu tidak sebodoh itu. Nada suara Jian Xinger tenang, tapi dia mengungkapkan rasa tertekan. Hou Cheng, memperlihatkan ekspresi pahit. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku seharusnya tidak memarahimu. Jian Xinger bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Kehidupan seluruh keluarga saya tidak dapat dikompensasi hanya dengan mengatakan bahwa Anda tahu bahwa Anda salah. Hou Cheng memaksakan senyum dan berkata, Bibi, aku tidak mengerti maksudmu. Berhenti berpura-pura. Bibir Jian Xinger membentuk senyuman mengejek. Hou Qiang tidak tahu bahwa putranya adalah seorang pembunuh, kan? Kamu menyembunyikan warna aslimu dengan cukup baik. Ekspresi Hou Cheng membeku. Dia tidak menyangka Jian Xinger mengetahui latar belakangnya. Bibi, sepertinya kamu sudah mempersiapkannya sejak lama. Anda bahkan menemukan identitas saya, yang telah lama saya sembunyikan. Ekspresi Hou Cheng tiba-tiba menjadi gelap. Karena Jian Xinger telah mengetahui identitasnya, dia tidak lagi harus berpura-pura. Bibi, kamu akan mati jika tahu terlalu banyak. Organisasi kami memiliki aturan bahwa siapapun yang identitasnya terungkap akan dibunuh tanpa ampun. Aku belum mau mati. Pada titik ini, Hou Cheng tiba-tiba mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya. Kamu cukup tampan, tapi kamu tahu terlalu banyak. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Dengan itu, Hou Cheng memegang belati itu erat-erat dan menikam Jian Xinger. Hou Cheng lincah dan orang biasa tidak bisa mengelak sama sekali. Namun, dia hanya bisa dianggap tidak beruntung hari ini, karena Jian Xinger bukanlah wanita biasa. Jian Xinger menghindari ujung pisau Hou Cheng dan menendangnya ke tanah. Kemudian, Jian Xinger mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan. Informasi ini dikirimkan kepada musuh Hou Cheng. Jian Xinger tidak ingin berurusan dengan bajingan seperti Hou Cheng secara pribadi, karena dia merasa itu akan mengotori tangannya. Karena dia telah melakukan banyak hal jahat, dia akan memberikan kesempatan kepada mereka yang membencinya. Melihat Jian Xinger sedang bermain-main dengan telepon, Hou Cheng merasa ini adalah kesempatannya untuk membalas. Dia berdiri lagi dan mencoba menusuk Jian Xinger dengan belati, tapi Jian Xinger berbalik dan melemparkannya ke tanah. Ketika Jian Xinger meletakkan teleponnya, Hou Cheng sudah terbaring di tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Lukanya sangat serius. Siapa kamu? Hou Cheng memelototi Jian Xinger dan bertanya dengan gigi terkatup. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa saya. Jian Xinger tersenyum saat dia meninggalkan gang untuk masuk ke mobil. 10 menit setelah Jian Xinger pergi, puluhan mobil tiba di gang.
Segera teriakan minta tolong Hou Cheng yang menyayat hati terdengar di gang. Setelah beberapa menit gang kembali sunyi. Hou Cheng sudah berhenti bernapas. Terlebih lagi, dia meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Jian Xinger tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia menghancurkan ponselnya dengan kakinya dan melemparkannya ke rumput di pinggir jalan sebelum pergi. Dengan cara ini, bukti bahwa Jian Xinger menghubungi orang lain akan hilang. Mengenai kematian Hou Cheng, tidak ada yang akan mencurigainya. Setelah makan malam, Jian Xinger duduk di sofa di aula villa sambil menonton berita malam. Reporter kami dari depan melaporkan bahwa pewaris perusahaan Hou Cheng meninggal secara tragis di sebuah gang terpencil. Dia dicurigai dianiaya sebelum kematiannya. Menurut sumber, Hou Cheng telah memperkosa banyak gadis muda. Kini setelah masalah tersebut terungkap, para korban pun silih berganti menelepon polisi. Ada puluhan korban. Menurut departemen terkait, Hou Cheng diduga dibunuh karena balas dendam. Selama wawancara, anggota keluarga Hou tidak terlihat sedih sama sekali dan terlihat sangat cuek. Hanya Hou Qiang yang menahan kesedihannya saat dia menjawab pertanyaan wartawan dengan lesu. Tidak peduli seberapa bajingan Hou Cheng, dia tetaplah putra satu-satunya. Begitu berita pembunuhan Hou Cheng menyebar, banyak skandal tentang dirinya yang terungkap. Semua orang tahu bahwa dia adalah bajingan dan bahkan merasa bahwa orang yang membunuhnya sedang berusaha menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Halo, bolehkah saya bertanya apa pendapat Anda tentang pembunuhan Hou Cheng? Reporter itu secara acak mewawancarai kerumunan di sekitarnya. Layani dia dengan benar, lebih baik sampah seperti itu mati sedini mungkin. Sebelumnya, adik saya pergi ke perusahaannya untuk wawancara, tapi dimanfaatkan olehnya. Dia bahkan mengancam akan membuatnya tidak bisa bertahan di CCTV jika dia berani mengatakan apapun. Karena karma, dia akhirnya mati. Ini akhirnya mati. Saya ingin pulang dan menyalakan petasan untuk merayakannya. Semua orang merasa bahwa kematian Hou Cheng memang pantas diterima. Jian Xinger mematikan televisi. Hou Cheng sudah meninggal, tapi dia tidak begitu bahagia. Dia tahu betul bahwa Hou Cheng hanyalah salah satu anggota berpangkat rendah dari organisasi pembunuh ini. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus menemukan markas besar organisasi pembunuh untuk menemukan dalang dan membuatnya membayar dengan nyawanya. Setiap kali dia mengingat kematian tragis orang tua dan saudara laki-lakinya, Jian Xinger berharap dia bisa menguliti orang-orang itu hidup-hidup. Sang Guanding berjalan mendekat dan duduk di samping Jian Xinger. Saat dia hendak berbicara, dia memperhatikan ekspresi berat wanita itu dan dengan bijaksana berhenti. Hou Cheng sudah mati, kata Jian Xinger. Saya melihat beritanya. Sang Guanding maju dan menepuk pundaknya untuk menghiburnya. Bagus sekali. Orang seperti dia seharusnya sudah lama mati. Sang Guanding berdiri dan menuangkan segelas air hangat untuk Jian Xinger. Ayahku akan datang ke CCTV untuk tur minggu depan. Dia mengundang Anda untuk mendengarkan dia bernyanyi. Maaf, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan di perusahaan, jadi saya tidak punya waktu untuk pergi. Jian Xinger menggelengkan kepalanya. Yang terpenting sekarang adalah balas dendam, jadi bagaimana dia bisa punya mood untuk pergi ke konser? Terlebih lagi, dia tahu bahwa ayah Sang Guanding ingin menjodohkan mereka berdua. Jika dia setuju untuk pergi, dia akan salah memahami hubungannya dengan Sang Guanding. Jangan terburu-buru menolakku. Sang Guanding tersenyum penuh arti. Ketika hari itu tiba, kamu pasti akan ikut denganku dengan sukarela. Jian Xinger mendengus. Dia benar-benar tidak tahu apa yang membuat Sang Guanding percaya diri. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saat mereka berdua sedang berbicara, seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa sekretaris Bai Hao telah membawa seorang anak kecil untuk berkunjung. Undang mereka masuk. Jian Xinger mengangguk sedikit. Baiklah, Nona Jian. Pelayan itu dengan cepat keluar. Tidak lama kemudian, dia masuk bersama sekretarisnya dan cucu Bai Hao, Bai Qingchen. Ketika mereka berdua berjalan ke aula, Jian Xinger tiba-tiba menyadari bahwa dia pernah melihat anak kecil ini sebelumnya. Halo, kakak dan adik.
Namaku Bai Qingchen. Maaf mengganggumu hari ini. Bai Qingchen menghampiri mereka berdua dan menyapa Jian Xing'er dan Sang Guanding dengan murah hati. Ketika Sang Guanding melihat Bai Qingchen begitu tampan dan sopan, dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian berdua. Saya harap kalian berdua menyukainya. Bai Qingchen merogoh ranselnya dan mencari-cari. Pada akhirnya, dia mengeluarkan 2 batu bundar. Ini adalah kerikil yang kami ambil dari pantai saat TK. Aku memberikannya padamu. Batu yang sangat indah. Terima kasih. Sang Guanding tersenyum saat menerima batu dari Bai Qingchen. Lalu, dia menaruhnya di saku baju mahalnya dengan sungguh-sungguh. Dia sangat menyukai anak kecil yang lucu ini. Nona Jian, maaf merepotkanmu dengan penyakit tuan muda. Sekretaris itu membungkuk hormat kepada Jian Xing'er. Mengapa presidenmu tidak ada di sini? Jian Xing'er sedikit tidak senang. Presiden Anda sangat arogan. Dia sebenarnya mengirim sekretaris untuk menangani saya. Sepertinya dia benar-benar tidak menganggapku serius. Bai Hao memintanya untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak muncul dari awal sampai akhir dan menunjuk sekretarisnya untuk berkomunikasi dengannya. Hal ini membuat Jian Xing'er sedikit tidak senang. Seolah-olah dialah yang memintanya melakukan sesuatu. Sikap sekretaris itu penuh hormat ketika dia berkata, "Nona Jian, Anda salah paham. Tentu saja, Presiden ingin bertemu dengan Anda, tetapi akhir-akhir ini dia mengalami masalah dan tidak bisa pergi. Presiden mengatakan bahwa setelah dia menyelesaikan masalah ini, dia akan segera datang untuk meminta maaf kepada Anda." Tidak perlu. Bagaimana saya bisa menerima permintaan maaf Presiden Bai? Jian Xing'er tersenyum dingin. Sekretaris itu tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Tatapan Jian Xing melewati sekretaris dan menyadari bahwa ada seorang wanita berdiri di belakangnya. Wanita itu mengenakan kemeja hitam dan celana hitam sambil berdiri di belakang sekretaris dalam diam. Jian Xing'er bertanya kepada sekretarisnya, "Ini, aku lupa memperkenalkannya padamu. Dia adalah pengawal yang bertugas melindungi Tuan Muda." Sekretaris itu dengan cepat menjelaskan, "Bukannya Presiden tidak mempercayai Anda, tetapi Tuan Muda sudah lemah dan sakit-sakitan sejak dia masih muda, jadi dia harus dilindungi 24 jam sehari." Jian Xing'er mengangguk dan tidak menyelidiki lebih jauh. Tindakan Bai Hao dapat dimengerti. Jika dia jadi dia juga tidak akan nyaman menyerahkan cucu kesayangannya kepada orang asing. "Nona Jian, aku menunggu di dekat sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." Sekretaris meletakkan kartu namanya di meja kopi dan pergi. Pengawal wanita itu tetap tinggal bersama Bai Qingchen. Pengawal itu berdiri kurang dari 1 meter dari Bai Qingchen, tapi dia tetap diam. Ia bahkan sengaja membungkam napasnya, seolah takut mengganggu mereka. Jelas sekali bahwa dia telah menjalani pelatihan profesional. "Saudaraku, apakah kakak Jian istrimu?" Bai Qingchen bertanya pada Sang Guanding dengan rasa ingin tahu. "Tentu saja, bagaimana kamu bisa tahu?" Sang Guanding tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. "Karena kalian berdua terlihat sangat serasi saat berdiri bersama. Apalagi saya melihatnya di televisi. Mereka yang tinggal bersama adalah suami istri. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain." Jian Xing'er mengerutkan kening dan menjelaskan, "Kami hanya mitra bisnis, mengerti? Sama seperti teman sekelasmu. Jika kamu terus menebak-nebak, aku tidak akan mentraktirmu lagi."